Sehingga para alim ulama, di antaranya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imamul Haddad, beliau mengatakan dalam syairnya, al-ilmu khosyah kullu yu'raf bidzaka ahluh. Mohon maaf, Al-Hayy Abdullah bin Husain bin Tahir sahib Sulamut Taufiq, beliau mengatakan al-ilmu khosyah kullu. Ilmu itu adalah rasa takut. Bukan ilmu itu pinter ngomong toh, bukan. Ilmu itu bukan hafal toh, bukan. Tapi bagaimana hafalan ilmu kita ditunjukkan dengan rasa takut. Al-ilmu khosyah kullu. Mau macam-macam takut, mau maksiat takut, mau macam-macam miring-miring kanan, miring kiri takut. Al-ilmu khosyah kullu. Karena Allah Subhanahu wa taala dawuh, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama, alias tidak akan disebut ulama kalau tidak takut. Sehingga hadirin rahimakumullah, para alim ulama di dalam dawuh beliau mengatakan, seorang santri tidak akan dikatakan santri kalau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia niat belajar, ketika dia niat hafalan, ketika dia niat mondok, tujuan pertama adalah bagaimana niatnya betul untuk memanfaatkan ilmu tersebut, bukan karena kepengen dipuji orang, bukan karena kepengen ngakal-ngakali orang, bukan karena jabatan ataupun yang lainnya, tapi bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu. Makanya Imamul Ghazali di dalam kitab yang disebut oleh ulama, barang siapa man lam yaqra'il bidayah fala lahu nihayah. Barang siapa yang tidak pernah baca Bidayatul Hidayah, maka dia akan tidak punya nihayah di dalam hidupnya. Tidak akan puncak kepada kealimannya, tidak akan sampai. Kenapa? Bidayah dipelajari, bidayah dipraktekkan. Ternyata kalimat pertama Imamul Ghazali, hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam bidayah itu yang pertama kali beliau bahas nopo? Niat. Apalagi mohon maaf, ketika nyantri niatnya untuk menyaingi gurunya, ketika nyantri niatnya untuk pamer di hadapan orang, dia lupa bahwasanya ilmunya tidak akan manfaat kalau bukan dari gurunya, maka apapun titelnya, bagaimanapun statusnya, tidak akan berharga di hadapan Allah, bahkan bisa jadi orang yang celaka gara-gara ilmunya. Naudzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa itu nabi yang luar biasa pangkatnya. Nabi yang sudah sampai derajat nabi dan rasul, bahkan punya derajat ulul azmi, bahkan punya kelebihan di antara nabi-nabi yang lain. Nabi Musa itu mendapatkan julukan Kalimullah, nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa hijab, langsung kepada Allah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita lewat Nabi Musa, bagaimana kehebatan seseorang bukan ditunjukkan dari pangkatnya saja, tapi bagaimana orang itu akan terus ngaji sampai akhirnya walaupun dia status hebat dan dia di depan gurunya akan menjadi santri selama-lamanya. Itulah santri yang sebaik-baiknya. Nabi Musa itu kalimullah, tapi ketika beliau ngaji kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam, Nabi Musa itu manut kepada Nabi Khidir, sowan, ditaruh itu nabinya, ditaruh itu pangkat rasulnya di hadapan gurunya. Maka saya sering ngomong kemana-mana, kita ini sebagai santri, apapun pangkat kita, sudah jadi siapapun kita, khosyah kita kepada Allah kita tunjukkan dengan khosyah di hadapan guru. Saya ini pernah satu alaman sama satu guru saya, guru SD. Wis dadi mubalik, mungkin sudah ceramah-ceramah. Satu waktu saya masuk, saya lihat ada guru IPA saya. Saya datangi beliau, saya salami. Itu di samping geger, loh Beb, kok jenengan salaman sama orang biasa? Saya bilang beliau bukan orang biasa, beliau guru saya. Oh mantan guru SD Beb, bukan mantan, sampai sekarang guru saya bilang gitu. Sampai kapanpun Mohsin Habsyi adalah santri di depan beliau. Walaupun ngajari IPA, seneng dunia, urusan dunia, apalagi yang ngajari sesuatu yang akan menyebabkan kita selamat dunia sampai tahun. Makanya Nabi Musa, Nabi Khidir itu mohon maaf ya, kalau bisa diistilahkan dengan bahasa nyuwun sewu, dengan bahasa kasar, beliau itu bukan cuma khidmah, nukang. Jadi tukang, sampai sekelas Nabi jadi tukang untuk menyelamatkan ilmu dan khidmah untuk anaknya orang soleh, anaknya orang ilmu, anaknya ulama. Beliau bahkan jadi tukang rela. Kenapa? Itulah santri, sampai kapanpun akan siap khidmah. Sehingga para alim ulama mengatakan al-khidmatu lil ilmi kasamadi lizzar'i.
Khidmah itu untuk ilmu bagaikan pupuk untuk tanaman. Tanaman tanpa pupuk bisa tetap hidup, tapi ketika tanaman diberi pupuk, maka dia akan tumbuh lebih subur daripada yang lainnya. Panjenengan perhatikan, seluruh para alim ulama, para kiai yang sukses-sukses di dalam hidup bukan cuma hanya khidmah ketika ngaji, bahkan ketika sudah jadi kiai, ketika sudah jadi orang alim, niat beliau bukan untuk ngajar tapi khidmah kepada masyarakat. Inilah jadi orang sukses, hadirin wal hadirat. Khidmahnya beliau itu, khidmahnya anak-anak kita di tempat ngajinya, di pondoknya, itulah yang menjadikan ilmu anak kita bisa menjadi orang-orang yang sukses, dan bukan cuma sukses, selamat dunia sampai akhirat. Al ilmu khosyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Amin, amin ya rabbal. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat dunia, sukses sampai akhirat, menjadi orang-orang yang selalu takdim kepada gurunya. Bahkan ketika sudah jadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat sekalipun, tidak lupa dari mana dia berasal, selalu takdim kepada gurunya. Amin, amin ya rabbal